wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini saya Tiara Yusmita Mulyana akan membahas tentang matematika peminatan. Di sini kita akan membahas tentang penerapan turunan trigonometri. Konsep turunan trigonometri dapat menentukan titik stasioner, interval fungsi naik turun, dan garis singgung. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang titik stasioner. Yang pertama yaitu stasioner atau titik puncak. Stasioner dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu titik balik maksimum dan yang kedua yaitu titik balik minimum. F aksen X dalam ilmu fisika sama dengan kecepatan. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Stasioner terjadi apabila F aksen X sama dengan 0 atau kecepatannya sama dengan 0 atau diam. Selanjutnya, F aksen X lebih besar dari 0. Itulah yang disebut dengan fungsi naik. Pada interval A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Sedangkan F aksen X lebih kecil dari 0, itulah yang disebut dengan fungsi turun. Pada interval B lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari C. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh soal. Contoh soal. Tentukan titik stasioner dari Fx sama dengan sin 3x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Mari kita bahas. Sin 3x. Nah, yang pertama-tama itu kita turunkan fungsi berikut ini. Kita turunkan sin 3x. Turunan dari sin 3x, yang pertama yaitu kita turunkan yang 3 ini ya, yang 3x ini kita turunkan jadi 3. Turunan dari sin 3x yaitu, turunan dari sin itu adalah cos 3x. Nah, kita udah turunin nih. Terus selanjutnya, kan titik stasioner itu didapat ketika F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang ya. Kita tulis 3 cos 3X sama dengan 0. Kita sederhanain. Jadi, cos 3X, yang 3 ini pindah ruas. Jadi, 0 bagi 3 sama dengan 0. Gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah kita sederhanain nih. Jadi cos 3x sama dengan 0. Nah, pada kosinus 0 derajat itu ada dua, yaitu 90 dan 270 atau min 90. Sekarang bisa dong kita ganti yang 0 ini biar jadi cos 90 atau cos min 90 derajat. Biar sama-sama cos ya guys. Jadinya cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Sebentar ya guys, kita hapus yang ini biar muat. Udah kita hapus ya, kita lanjut ke sini. Sekarang atau cos 3x sama dengan cos min 90 derajat. Nah, kan di sini sama-sama cos, di sini sama-sama cos. Bisa dong kita coret. Kita coret, guys, cosnya. Sisanya 3x sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Atau kita tulis kayak gini aja ya, ataunya. Soalnya nggak muat guys. 3x sama dengan min 90 derajat tambah K 360. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kok tiba-tiba ada mereka ini gitu. Jadi K 360 derajat, K ini sama dengan kelipatan ya teman-teman. Kenapa ada K
360 derajat karena kosin dan tangen fungsi trigonometri itu berulang atau berputar. Sehingga kelipatan 360 derajat menjadi ketetapan. Artinya yang bernilai 0 itu bukan hanya 90 derajat saja. Saya harap kalian bisa mengerti ya, karena ini sudah berapa kali tag. Jadi mari kita kerjakan ya guys, kita lanjut ini. Oke, kita sederhanain. Jadinya X sama dengan 3 bagi 90 sama dengan 30 derajat plus K 360 bagi 3 sama dengan 120 derajat. Yang sampingnya juga ya. Ini sama dengan X sama dengan min 90 derajat plus K 120 derajat. Nah, sekarang ini udah bisa kita tentuin guys himpunannya. Jadi X sama dengan pertama itu yang ini 30 derajat. Nah, kan kelipatannya ini ditambah sama 120. Jadinya 30 tambah 120 sama dengan 150 derajat. Selanjutnya 150 derajat ini ditambah 120 derajat sama dengan 270 derajat. 270 derajat ditambah 120 sama dengan berapa guys? 390 derajat. Nah. Oke guys. Nah, tapi karena batasnya itu oke terusin ya. 0 derajat kurang dari sama dengan X 360 derajat. Ini kan udah ngelewatin batas nih. Jadinya ini enggak termasuk ya, kita coret guys, karena dia enggak termasuk. Jadinya ini aja. Yang ini saja. Soalnya ini nih guys. X sama dengan min 90. Loh, ini sorry guys. Ini sama dengan min 30 derajat. X-nya sama dengan min 30 derajat karena min 30 itu lebih kecil dari 0 derajat, jadinya dia nggak termasuk ya teman-teman. Ini kita coret. Nah, min 30 ditambah 120 berapa? Ayo. Cuma saya break banget ini. Sorry guys. Jadinya 90 ya. 10 derajat. Terus 90 derajat ditambah 120 sama dengan 210. Kita lanjut ke bawah. 210 ditambah 120 sama dengan 330 ya. Nah, 300 ini koma 330 derajat. Betul tidak? Betul ya? 330. Selanjutnya 330 ini kita tambah 120. Jadinya 450 derajat. Karena 450 ini udah lewat dari 360. Jadinya ini enggak termasuk, guys. Nah, setelah kita hitung, guys, jadi ini itu disebut dengan titik balik maksimum. Max aja deh. Yang buat yang ini disebut dengan titik balik minimum. Min. Nah. Jelek banget ya, say. Ya tidak apa-apa, guys. Nah. Selanjutnya kita tulis titik stasionernya. Ini nggak muat tapi kita paksakan saja. Jangan duduk. Titik stasioner. Nah, gini deh. Jadi kita tulis dari yang terkecil ya, teman-teman. Terkecilnya itu 30 derajat, terus 90 derajat, terus 150
210 dan 270, 330. Nah, ini guys, jadi inilah titik stasioner dari sin 3x soal yang tadi. Guys, kita udah selesaiin satu soal yang sangat panjang ini. Ini udah cara pendeknya teman-teman, jadi ada cara panjangnya juga. Kalian bisa saksikan di YouTube. Nah, mungkin ini saja ya guys yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan semoga bisa dimengerti saja deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video. Semoga gak ada video lanjutan dari ini, tapi ya guys, semoga gak ada tugas video lagi. Saya berharap, saya capek take 1.000.000 kali. Terima kasih Pak Wisnu sudah mengasih saya tugas video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.